Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Tasya Fitri Andriani dengan NIM 2210841014 dari jurusan Administrasi Publik Universitas Andalas. Baiklah, di sini aku akan menyampaikan materi tentang struktur dan peranan ilmu sosial. Konsep struktur ilmu. Yang pertama, proses sosial. Proses sosial adalah hubungan atau pertemuan individu dengan individu ataupun dengan kelompok, yang kemudian melakukan hubungan dan membentuk sebuah sistem dan menciptakan sebuah perubahan. Proses sosial dapat pula diartikan sebagai upaya individu atau masyarakat saling memberikan pengaruh secara timbal balik terhadap kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada dua faktor dasar yang mempengaruhi terbentuknya proses sosial, yaitu yang pertama faktor intraestetik. Faktor intraestetik menekankan pada gagasan yang memiliki manifestasi para corak, bentuk, asas estetik, unsur, dan konsep. Yang kedua ada faktor ekstraestetik. Faktor ekstraestetik lebih fokus pada aspek-aspek seperti aspek psikologis, sosial, lingkungan alam, proses sosial, perubahan, dan kebutuhan hidup. Yang kedua ada interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian struktur ilmu menurut Joseph Jaswalt di buku Sepadan, struktur mengacu pada bagian-bagian dari suatu objek dan tata cara yang saling berhubungan. Struktur disiplin ilmu adalah bentuk konsepsi yang membatasi pokok masalah yang diselidiki dari suatu disiplin dan pengawasan atau pengendalian terhadap penelitiannya. Struktur suatu disiplin meliputi dua bagian, yaitu substantif conceptual structure, yaitu mengarahkan penelitian melalui serangkaian pertanyaan. Dan yang kedua ada synthetical structure, yaitu menyangkut masalah-masalah jalan mana yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian. Jacob Bronowski menjelaskan bahwa ilmu adalah aktivitas menyusun fakta-fakta yang diketahui dalam kelompok-kelompok di bawah konsep-konsep umum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa batang tubuh ilmu strukturnya yaitu mencakup fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Selanjutnya saya akan menjelaskan fakta menurut para ahli. Bakhtiar mendefinisikan fakta merupakan abstraksi dari kenyataan yang diamati, yang sifatnya terbatas dan dapat dikaji kebenarannya secara empiris. Yang kedua, Helios Samsudin berpendapat fakta erat hubungannya dengan jawaban atas apa, siapa, kapan, di mana, dan juga dapat berupa benda-benda yang benar-benar ada atau peristiwa apa yang pernah terjadi pada masa lalu. Jadi kesimpulannya, fakta adalah pernyataan tentang suatu hal, bentuk, kejadian yang diamati yang kebenarannya dapat dikaji secara empiris. Yang kedua, konsep. Konsep merupakan gambaran umum dari suatu ide atau gagasan dari sistem penalaran yang bersifat abstrak. Menurut Schwab, konsep adalah abstraksi suatu konstruksi logis yang berbentuk dari kesan, tanggapan, dan pengalaman-pengalaman kompleks. Pengertian konsep merujuk pada suatu abstraksi, penggambaran dari suatu yang konkret maupun abstrak. Menurut Supardan, jenis-jenis konsep ada 6, yaitu konsep konjungtif, konsep disjunktif, konsep relasional, konsep description, konsep valuation, yang keenam konsep campuran deskriptif dan valuatif. Yang ketiga, generalisasi. Generalisasi merupakan pernyataan tentang hubungan antara konsep-konsep dan berfungsi untuk membantu dan memudahkan pemahaman suatu maksud pernyataan itu. Berfungsi mengidentifikasi penyebab dan pengaruhnya,
bahkan dapat digunakan untuk memprediksi suatu kejadian yang berhubungan dengan pernyataan yang ada dalam generalisasi tersebut. Dengan demikian, generalisasi merupakan pernyataan yang sederhana sampai kepada yang lebih kompleks. Menurut Fraenkel, generalisasi dibedakan menjadi 4, yaitu generalisasi deskriptif, generalisasi kasual, generalisasi korelatif, dan generalisasi kondisional. Yang keempat, teori. Teori merupakan suatu pernyataan yang dapat dimengerti bagi yang lain, yang merupakan ramalan tentang peristiwa empiris. Teori menurut Bahtiar merupakan suatu kesatuan sejumlah generalisasi atas dasar fakta yang diketahui. Unsur-unsur utama suatu teori menurut Campbell yaitu definisi, deskripsi, dan penjelasan. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang struktur ilmu sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan ilmu sosial. Menurut Bung Hatta, ilmu sosial memiliki 3 peran wajah, yaitu critical discourse, membahas apa adanya yang keabsahannya tergantung pada kesetiaan pada prasyarakat sistem rasionalitas yang kritis, dan pada konvensi akademis yang berlaku. Keabsahan penelitian ditentukan oleh keterikatan pada semua keharusan akademis. Yang kedua, academic enterprise, yaitu ilmu sosial juga harus memikirkan bagaimana mestinya yang memposisikan bahwa ilmu sosial tidak bebas nilai. Ilmu sosial yang ada memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ilmu sosial tidak terlepas dari nilai yang melekat padanya. Ilmu sosial sebagai tangga dekat ideologi, sebagai sistematisasi strategis dari nilai dan filsafat sebagai pandangan hidup. Yang ketiga, applied science, bahwa dalam ilmu sosial itu diperlukan untuk mendapatkan atau mencapai hal-hal yang praktis dan berguna. Dalam kehidupan manusia, peranan ilmu sosial dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, peranan sejarah dalam kehidupan manusia. Sejarah adalah studi tentang kehidupan manusia di masa lampau. Sejarah merupakan ilmu yang mandiri dan dikategorikan sebagai ilmu-ilmu kemanusiaan. Sebagai sebuah ilmu, perkembangan ilmu sejarah sangat tergantung kepada perkembangan metodologisnya, sehingga dapat membayangkan masa lalu dan mendiskusikannya pada masa kekinian. Yang kedua, peranan sosiologi dalam kehidupan manusia. Menurut Rorschach dan Warren, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Sosiologi merupakan suatu perspektif akademik pekajian masyarakat mengenai sosial, masalah sosial, dan institusi, yaitu disiplin sains masyarakat manusia. Dengan kata lain, sosiologi merupakan kajian yang sistematik terhadap pengaruh hubungan sosial ke atas tingkah laku dan sikap manusia serta cara sesuatu masyarakat mengalami perubahan. Baiklah, sekian video pembahasan materi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.